Terus ini Mas, jadi di awal itu pemupukannya selalu itu terus apa berganti-ganti, ada rumusan lain atau apa? Terus ini Mas, jadi di awal itu pemupukannya selalu itu terus apa berganti-ganti, ada rumusan lain atau ada metode lain ini Mas? Ada Mas, nanti pakai KNO itu umur 20 hari, 25 hari sampai 30 hari. Pakainya dikocor KNO, kalau semprotnya nanti pakai MKP. KNO-nya cuma dikocorkan aja. Dikocorkan. Itu masih fase pertumbuhan awal Mas ya, belum ke pembungaan. Terus ini kalau di daerah sini tuh penyakit lah, kita ngomong hama dan penyakit HPT tanaman. Itu macamnya apa aja? Di sini Mas ya ada kutu kebul, trip, ulat tanah, sama cabu. Terus kalau penyakitnya belum tahu Mas ya, belum mengalami? Belum, kan baru sekali Mas. Oh iya, kalau penyakit belum tahu, tapi kalau hama udah sering. Banyak Mas hama nih. Jadi ini dari awal emang sebenarnya udah kena trip juga? Sudah kena Mas. Kutu kebul juga? Kutu kebul komplit pokoknya. Komplit pokok. Soalnya kan nggak ada hujan juga. Nah itu akhirnya resikonya itu Mas ya, kalau nanam di musim kemarau panjang seperti ini itu adalah kutu-kutuannya yang menyerang Mas. Terus antisipasinya jenengan dari kutu-kutuan tersebut itu apa itu yang jenengan lakukan? Dispray insektisida Mas, 3 hari 2 hari sekali. Wah rutin berarti Mas? Rutin Mas. Kadang kalau pas ganas-ganasnya hama tiap hari gendong tangki. Jadi insektisida itu masuk hampir setiap hari kalau emang lagi parah. Kalau kondisinya ada tapi nggak banyak itu 3 hari sekali, 2 hari sekali. Gitu aja Mas ya? Berarti inseknya pakai apa Mas kalau boleh tahu, biar teman-teman yang sekarang kondisinya sama kena trip atau kena kutu-kutuan itu biar bisa menyontoh itu? Bisa pakai abamectin atau diaventuron, imidacloprid, sama itu Mas, isosekloseram. Bisa. Banyak opsi Mas ya? Banyak opsi Mas. Banyak pilihan yang bisa digunakan buat aplikasi serangan hama-hama tersebut. Tapi 100% hilang Mas? Enggak? Hilang Mas, kalau pakai pestisida mahal. Ada harga, ada kualitas Mas. Jadi kalau emang agak mahal, hamanya hilang sama sekali gitu. Tapi dulu parah Mas? Parah, yang ini normal Mas. Separuh kan, yang separuh ini gandengannya dulu Lombok sudah nggak dirawat, jadi nggak pernah disemprot tetangga sawah ini. Akhirnya jadi hamanya kan suka yang daun-daun muda, tumbuhan muda, pindah ke sini. Terus ini jadi setelah kita bahas vegetatif tadi Mas, jadi pemupukannya kan nggak banyak, nggak ribet juga, dikocor aja. Terus kemudian masuk ke fase generatif, fase pembungaan. Usia 45-50 harian udah mulai muncul bunga. Nah, yang pertama kali jenengan lakukan ketika fase berbunga itu apa? Pertama aplikasi ini Mas, C4 nutrien. Dikocor sama disemprot. Nanti jangka 1 minggu baru dimasuk pupuk padat. Pupuk padat Mas. Ditugal. Apa disaur? Enggak Mas, ditugal. Ditugal terus diisi ya Mas ya. Jadi nggak ribet juga ini. Berarti fase mulai masuk generatif itu yang pertama kali jenengan lakukan berarti pemupukan kocor. Pakai C4 nutrien yang bunga buah, yang merah Mas ya. Terus pakai pupuk kimia. Pakainya apa? Pupuk padat pakai Pertipos sama NPK Pak Tani Mas. NPK Pak Tani. Jadi kalau dibilang terlalu ribet ya enggak sih Mas. Ini tuh pemupukannya juga dibilang minimalis ya, agak minimalis ya. Enggak seribet yang lahan lain Mas. Enggak banyak yang diaplikasikan, cuma itu aja. Tapi hasilnya kayak gini. Nah, terus ketika udah masuk fase pemupukan tadi kan 2 kali berarti Mas pemupukannya. Pertama cair, pertama masih dikocor, yang kedua
baru padat. ditugal padat tadi. Terus buat menjaga ini kalau boleh tahu usia kan sekitar 150 hari. Panen udah berapa kali Mas? Panen cabai keritingnya udah 15 kali. Cabai rawitnya 8 kali, 9 kali Mas. 9 kali hari ini apa besok? 9 kali besok. 9 kali besok. Yang ke-8 dapat berapa kilo? 35 Mas. Wah ini yang agak lupa kita sebutkan yaitu berapa populasinya. Populasi cabai rawitnya 2.500 pohon, cabai keritingnya 2.800 pohon. Selisihnya sedikit. Jadi di 2.500 pohon ini dapat sekitar 35 kilo di panen 8. Iya. Panen ke-9 harusnya naik lagi. Naik Mas. Nah ini yang agak biasanya orang tuh lupa Mas ya, kadang tricky buat menjaga bunga buah biar nggak rontok. Iya. Pakainya apa panjenengan? C4 nutrien. C4 nutrien itu dispraykan Mas. Ya. Dispray. Dosisnya 50 mili per 20 liter tangki. Sama dikocorkan sama juga Mas, pakai 50 mili. Gitu aja. Intervalnya jaraknya Mas? Jarak sekitar 5 hari sampai 7 hari. Rutin Mas. Buat menjaga rontok bunga sama kepadatan buah, warna buah pengaruh Mas. Tapi sepengaruh itu Mas ya? Menurutnya panjenengan lah. Ini pengaruh. Bukan promosi tapi ya, testimoni langsung Mas dari kecil. Tapi si C4 merah ini ngaruhnya ke pembungaan Mas ya? Pembungaan sama bobot warna buah. Jauh lebih berbobot. Ya. Merahnya juga merah mengkilap. Dapat merahnya, kemudian bunga-bunga muda ini nggak rontok. Pupusnya masih terus jalan Mas. Sampai sekarang Mas ya. Jadi teman-teman bisa dilihat nanti di footage yang disediakan nanti pupus itu nggak cuma bawa daun. Pasti juga membawa bunganya. Dan coba nanti ini anginnya kan cukup kencang juga kan Mas. Sekarang bisa digeser-geser gini nanti lihat kok bawa bunganya itu emang bener-bener kuat gitu, nggak gampang rontok. Nah itu hasil dari aplikasi rutin C4 nutrien bunga buah Mas ya, C4 merah ya. Terus rencana kedepannya Mas, apa yang panjenengan lakukan untuk lahan ini? Apakah by feeling atau ada rencana gebrakan yang mau jenengan lakukan di lahan ini gitu? Mungkin tetaplah Mas pakai by feeling aja. Jadi melihat kondisi Mas tanaman ya? Setiap hari dilihat pagi sampai sore. Tapi kalau panjenengan nggak ada kegiatan khusus lah, kayak nggak ada aplikasi, nggak ada panen, jenengan kan pasti kesini tiap hari tuh Mas. Pasti Mas. Yang Anda lakukan tuh kadang ngapain kalau di sini tuh Mas? Pengairan sama matun mungkin Mas. Oh yang ya. Matun. Bersihin rumput. Kadang yang obat suket. Ya, mengisi kegiatan aja gitu Mas ya, biar sekalian dapat rasanya, feelingnya antara cabai dan juga panjenengan. Mungkin udah mulai ke pertanyaan-pertanyaan terakhir ya. Jadi saya minta testimoni lah, karena panjenengan udah menggunakan C8 Stimuno sama C4 bunga dan buah. Kalau C8 Stimuno itu sebagai pupuk starter Mas. Ibarat kata habis tanam itu baru dikasih C8 Stimuno sambil berjalan. Nanti masa-masa generatif pakai C4 nutrien bunga buah yang merah Mas ya. Jadi menurut jenengan lah, hasil dari yang jenengan aplikasian itu bagaimana gitu Mas? Kalau produk C4 sama C8 kan cair Mas. Kalau cair itu lebih cepat diserap, keunggulannya lebih cepat diserap, sama irit. Harga juga terjangkau. Gitu Mas. Jadi beliau ini menggunakan C4 nutrien bunga buah buat fase generatifnya. Kemudian di fase vegetatif atau pertumbuhan awal beliau menggunakan C8 Stimuno sebagai starter Mas ya, sebagai pemicu pertumbuhan tanaman. Sesuai dengan fungsi daripada C8 Stimuno ini. Terus ini pertanyaan terakhir.
rencana setelah ini selesai, ini kan masih petian 8-9 besok. Iya. Namun prosesnya kan masih sangat panjang banget Mas. Masih masa-masa panen. Masanya masih lama banget. Setelah ini selesai, rencana kedepannya mau bagaimana itu Mas? Mungkin nanam cabai keriting lagi lah Mas. Bawah cabai keriting, nanti atasnya tetap cabai rawit. Tetap pakai metode tumpang sari. Metodenya tetap sama. Rencana bibitnya pakai Nerotavi. Keritingnya ganti Nerotavi. Kemudian rawitnya Brontoseno. Brontoseno. Nah, Mas Yadi ini juga seperti teman-teman yang lain juga, kalau ada postingan YouTube kami, videonya apa, komentarnya pasti Brontoseno kapan liris min. Itu gak pernah berubah. Jadi beliau ini termasuk salah satu orang yang melakukan hal tersebut, menanyakan kapan Brontoseno rilis, dan juga bahkan menunggu, tadi pertama kali ketemu yang ditanyakan juga Brontosenonya kapan rilis min. Pertanyaan yang selalu ada di setiap video kami. Nah, ini yang terakhir lagi, jadi terakhirnya ada 3 kali. Yang terakhir, pesan dan kesan lah Mas buat teman-teman petani yang di luar sana, mungkin sekarang lagi terkendala mungkin layu juga bisa, terus terkendala terkendala cabut, terkendala cuaca. Mungkin Masnya ada kata-kata penyemangat lah buat teman-teman, monggo. Teman-teman semua petani semangat. Kalau untuk tips layu sama hama nanti, kalau layu sih pakai tembaga bisa Mas, tembaga hidroksida sama mankoseb dikocornya juga bisa, atau propinep bisa Mas. Banyak opsi Mas ya. Banyak opsi. Yang penting fungisida yang buat jamur-jamur lah Mas. Iya. Antraknosa, fusarium, gitu. Untuk mencegah layu sama daun terkena jamur, sama patek Mas yang paling parah yang patek harus dijaga. Tapi kalau musim kemarau sih jarang sih patek Mas. Aman kayaknya. Aman. Mas. Jadi begitu saja wawancara pada video kali ini. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton hingga akhir video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kemudian buat teman-teman yang mau bertanya-tanya, berkonsultasi, atau cerita-cerita seperti yang dilakukan Mas Adi juga bercerita-cerita, jadi bisa mengunjungi TikTok kami, semua sosial media kami, dan juga bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Video saya akhiri, terima kasih. Saya Nanda bersama Mas Ade. Saya ucapkan terima kasih banyak Mas ya atas ketersediaannya, panas-panas kayak gini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.